Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RW 16 Villa Jakastia yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan beberapa info penting terkait COVID-19 yang dinilai saat ini penularannya begitu dahsyat sekali. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Ada beberapa info yang ingin saya sampaikan, yakni satu, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2001 tentang PPKM berbasis mikro, yaitu pengganti daripada PSBB yang pada awal pertama COVID kita jalani, sekarang diganti dengan PPKM berskala mikro. Yang kedua, Keputusan Wali Kota nomor 149.2/7/2021 tentang pembentukan posko Satgas COVID di wilayah RW. Untuk itu, atas dasar itu, kami pengurus RW 16 membentuklah suatu posko Satgas COVID-19. Struktur daripada Satgas COVID-19 RW 16 ini terdiri dari saya sendiri selaku RW adalah pengarah. Sebagai ketua yaitu Bapak Andri berdomisili di RT 4, sebagai sekretaris Bapak Joko yang berdomisili di RT 2, dan sebagai bendahara Bapak Nyoman yang berdomisili di RT 3. Sebagai anggota, kami mempunyai tim sebagai berikut. Secara otomatis, ketua masing-masing RT dari 01 sampai dengan 05 menjadi anggota. Yang kedua, kami juga beranggotakan tim medis yang direkrut juga dari warga, yaitu Dr. Riko, Dr. Elsa, dan Dr. Andi. Dari tim dokter warga ini telah membentuk suatu grup WA yang isoman. Jadi grup WA isoman, apabila butuh konsultasi bisa konsultasi ke tim dokter warga tersebut. Di samping itu, ada juga kami beranggotakan dengan tim dokter dari tim medis pemerintah, yaitu dari Puskesmas Jakasetia, yang selalu melayani apabila kita membutuhkan, seperti halnya tes antigen, PCR, maupun advis lainnya. Ada juga kami beranggotakan tim rescue. Tim rescue ini terdiri dari Bapak Wawan dari RT 5, Bapak Oka dari RT 5, dan Bapak Bram dari RT 4. Tim ini bertugas akan mengevakuasi atau mengantar warga yang positif COVID untuk mengadakan tes keluar, yaitu biasanya tesnya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Mereka akan bergerak membawa dengan dilengkapin baju APD menuju yang akan dituju, baik rumah sakit maupun puskesmas apabila dibutuhkan. Selanjutnya, mungkin nanti secara detail apa fungsi dan tugas daripada tim COVID ini akan dijelaskan oleh Ketua Tim Gugus Tugas RW 16, yaitu Bapak Andri. Untuk sementara sekian dulu dari saya, akan dilanjut dengan penjelasan dari Pak Andri yang akan menjelaskan tugas dan fungsi dari tim dan SOP dari tim tadi. Pak Andri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh warga VJS Villa Jakastia RW 16. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak RW kita, saya ditunjuk sebagai Ketua Gugus COVID-19 di lingkungan Villa Jakastia RW 16. Adapun fungsi dan tugas kami adalah mendeteksi warga yang positif COVID, kemudian melihat kondisi warga tersebut, apakah bersama-sama dengan tim medis, yaitu tim dokter, apakah perlu dilakukan perawatan lebih lanjut atau cukup dengan dilakukan isoman di rumahnya sendiri, atau dilakukan isoman di luar, atau dirujuk ke rumah sakit. Kemudian membantu memfasilitasi kebutuhan warga yang terpapar dengan memberikan bantuan oksigen, memberikan makan 2 kali sehari, ya, makan termasuk keluarganya, kemudian obat-obatan dan obat-obatan ringan. Mengevakuasi warga yang terpapar COVID dengan menggunakan ambulan. Ambulan dalam hal ini kita bekerja sama dengan Masjid Al-Ihsan. Membantu warga apabila terjadi musibah kematian untuk mengupayakan surat menyurat dan lain-lainnya apabila dibutuhkan. Itu fungsi dan tugas kita. Adapun prosedur penanganan bagaimana kalau ada warga yang terpapar, kami sarankan apabila ada warga yang terpapar, yaitu melapor kepada RT atau langsung kepada saya sebagai Ketua Gugus Tugas.
di nomor handphone saya 0812 960 5-nya 4 kali 0. Kemudian bisa melapor ke warga, ke saya langsung atau ke Bapak RT setempat ya, dari lingkungan baik RT 1, RT 2, RT 3 maupun RT 5. Kemudian Pak RT akan melampirkan fotokopi KTP dan hasil tes PCR atau antigennya kepada kita melalui WhatsApp. Kemudian tim gugus akan melaporkan kepada tim kesehatan tingkat Pemkot guna menindaklanjuti penanganannya. Ya. Setelah itu tim kesehatan Pemkot akan mengirim petugas kesehatan, biasanya itu dari puskesmas ke rumah pasien, ke rumah warga yang terpapar tadi. Setelah itu dilihat kondisi warga kita, pasien yang terpapar tadi, apakah perlu ditindaklanjuti dengan merujuk atau cukup dilakukan isoman di rumah sendiri atau isoman di luar. Selanjutnya, apabila diputuskan oleh tim medis Pemkot tadi harus isoman di rumah, maka kita sebagai gugus tugas COVID akan meminta kepada ketua RT memberikan bantuan berupa makanan kepada warga tadi, kepada pasien dan keluarganya. Dan meminta kepada petugas keamanan dan RT untuk melarang keluar rumah bagi keluarga yang isoman tadi, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan dibutuhkan seperti ke dokter atau hal-hal lainnya yang sangat-sangat urgent. Apabila perlu dilakukan tindakan ke rumah sakit, maka akan berkoordinasi dengan pihak keluarga pasien dan tim kesehatan Pemkot untuk mendapatkan rumah sakit rujukan. Terakhir yaitu apabila bagaimana kalau warga tadi meninggal. Nah, kalau apabila meninggal, keluarga akan melaporkan kepada RT, kepada tim gugus untuk mengurus surat menyurat kepada puskesmas dan kepada pihak-pihak kelurahan atau pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya, proses pemakaman akan diambil alih oleh tim kesehatan COVID Pemkot. Kalau meninggal dunia di rumah, maka prosesi pemakaman akan langsung ditangani oleh tim Kes Pemkot Bekasi. Setelah meninggal, kami akan menyarankan untuk tim gugus COVID melakukan penyemprotan disinfektan baik di dalam rumah maupun di sekitarnya. Itu yang akan kita lakukan. Di dalam posko kita apa saja yang sudah kita siapkan? Di dalam posko kita itu ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang kita siapkan, antara lain tabung oksigen. Tabung oksigen yang 1 meter kubik itu ada 3 unit, yang 6 meter kubik itu ada 6 botol juga, 6 tabung. Kemudian ada disinfektan, ada hand sanitizer, bahkan kami sudah menyediakan juga baju APD untuk petugas rescue atau evakuasi, ada masker medis, sarung tangan medis. Itu baik Bapak Ibu, para warga Villa Jaka Setia, mudah-mudahan dengan kehadiran kami, tim gugus ini, kami tidak ingin digunakan, tapi apabila kami dibutuhkan, silakan menghubungi kami, dan insya Allah kami akan membantu semaksimal mungkin. Terima kasih, itu dari kami. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak sekalian, itu tadi penjelasan dari Pak Ketua Posko Gugus Tugas RW 16, yaitu Bapak Andri. Sudah cukup detail, hanya saya tambahkan sedikit bahwa data yang dihimpun oleh Pak Ketua tadi, itu akan kami rekap dan selalu kami laporkan ke gugus tugas tingkat kota, sehingga dapat terdeteksi yang positif, yang sudah sembuh, sehingga itu mempengaruhi daripada total perhitungan yang positif COVID secara nasional. Kami selaku RW coba menambah himbauan kepada bapak-bapak sekalian. Saat ini pandemi COVID ini yang disebut dengan varian Delta atau varian apalah itu, tapi yang kami rasakan adalah penularannya begitu dahsyat sekali. Untuk itu kita harus tetap patuhi prokes protokol kesehatan, tapi tidak cukup itu aja. Saat ini ketika penularan begitu dahsyat sekali, saya menganjurkan agar super prokes. Artinya super prokes itu kita tingkatkan protokol kesehatan kita. Seperti saya contohkan begini. Apabila pakai masker double. Yang pertama, ini masker medis ya. Ini masker medis. Untuk super prokes ditambahkan lagi masker modis. Jadi walaupun kita bermasker
tapi masih modis. Itu yang pertama. Intinya adalah gunakan masker yang seketat-ketatnya, tapi juga tetap bisa bernapas. Karena masker itu istilahnya adalah maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yang kedua, 5M itu kan keduanya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dipersering lagi. Jadikanlah mencuci tangan itu kebiasaan baru. Habis berinteraksi, habis megang apa, megang itu, megang ini, langsung cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak juga harus tetap disiplin. Yang sekarang katanya varian yang sekarang ini jaga jaraknya sampai 2 meter. Itu pun kita patuhi. Karena kalau terlalu dekat juga katanya cepat menular. Yang tadi saya katakan bahwa penularannya begitu dahsyat. Jadi jaga jarak tetap kita patuhi. Yang keempat, hindari kerumunan. Sebetulnya hindari kerumunan hampir sama juga dengan jaga jarak. Jadi kalau kita memang terpaksa berkerumun, usahakan jangan terlalu banyak kerumunannya, tapi tetap jaga jarak sehingga kemungkinan penularan juga bisa kita hindarkan. Yang kelima itu adalah mengurangi berpergian. Ya, seperti sekarang di saat PPKM darurat, kita mau pergi kemana lagi? Banyak jalan yang disekat, mal-mal pada tutup. Tapi terlepas dari itu, kuranginlah berpergian. Karena berpergian itu sangat berisiko tinggi bisa tertular. Sekarang ini banyak OTG yang kita tidak tahu mereka itu terpapar atau tidak. Kita sekarang sudah saling curiga. Untuk itu, hindari berpergian agar kita bisa terbebas dari penularan COVID. Kita bisa memutus rantai penularan COVID. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak-Bapak, Ibu warga RW 16 yang saya hormati dan saya banggakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.